Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja, sahabat senja. Senang sekali saya Sherina bisa kembali di podcastnya PG PAUD IKIP Siliwangi, yaitu Bilik Senja. Boleh tepuk tangan dulu? Yeay! Wah, studio ini ramai sekali ya. Ditambah syutingnya juga lagi senja-senja menuju senja. Dan seperti janji saya di awal waktu podcast episode pertama bahwa setiap episodenya kita akan kedatangan dari dosen-dosen PG PAUD IKIP Siliwangi. Yeah. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh Ibu Iva. Assalamualaikum. Dan juga ada Ibu Andrisha. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, ini saya mau mengingatkan nih buat sahabat senja semua yang pusing kira-kira mau kuliah kemana dan pengennya masuk PG PAUD nih, nggak usah khawatir karena sekarang PG PAUD IKIP Siliwangi masih membuka pendaftaran bagi sahabat senja yang ingin bergabung bersama kami. Nanti linknya akan disimpan di link bio kami, jadi silakan langsung aja klik ya di situ. Nah, berkaitan dengan pembelajaran nih, ngobrol-ngobrol tentang kuliah kan pasti berhubungan dengan kuliah, belajar gitu ya. Yang kita tahu kan sekarang pembelajaran daring tuh udah hampir mau 2 tahun nih, ya. Udah bener ya. Nah, kira-kira Bu Ifat dan Bu Anis, saya manggilnya Bu Anis aja ya, biar lebih ya. Kira-kira ada pengalaman menarik apa sih selama mengajar di Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi, terutama pada saat pembelajaran daring ini dimulai? Selama pembelajaran daring ini tentu kita kan berbeda dengan waktu kita tatap muka dengan mahasiswa ya. Betul. Jadi kalau tatap muka itu kan kita pasti kelihatan gestur kita dalam menyampaikan materinya seperti apa, itu akan mudah untuk menyerap apa yang kita sampaikan gitu oleh mahasiswa ya. Nah, selama daring ini tentunya kita kan menggunakan platform Zoom ya, Zoom meeting kan biasanya ya, yang sudah disiapkan dari kampus kan. Nah, dengan Zoom ini tentunya saya gitu ya, khususnya ini selalu berupaya bagaimana sih cara menyampaikan kita materi yang bisa dipahami oleh mahasiswa dan menyenangkan gitu. Nah, jadi tentu kita misalnya ya dari PowerPoint juga tampilannya kita semenarik mungkin, singkat, tapi kita materinya mendalam gitu yang dipahami oleh mahasiswa. Terus kita juga mengadakan sharing, diskusi ya dengan mahasiswa. Terus kita observasi, misalnya observasi ada penugasan dengan mahasiswa. Nah, itu untuk menambah gitu ya, untuk menambah ke mahasiswa dari kajian materi yang kita sampaikan gitu ya. Nah, mungkin itu yang memang ada kendala, ada ya, kesulitan kita ada gitu. Kadang kita misalnya menyampaikan sudah bagaimana gitu, sudah sejauh apa gitu kita, tapi mahasiswa kadang ada yang salah persepsi gitu memahaminya. Nah gitu, makanya kita diimbangi dengan kita sharingkan video gitu ya, video karena misalnya kan saya terkait dengan mata kuliah manajemen PAUD ya, jadi saya lampirkan video-video contoh pengelolaan PAUD yang baik itu seperti apa, sarana prasarananya, sebagainya gitu. Nah, itu mungkin yang biasa kita ini kan, jadi kita selalu berupaya lah yang terbaik untuk mahasiswa walaupun dalam keadaan secara daring begini ya, kita menciptakan suasana yang memang dalam penyampaian materinya menyenangkan. Oke, saya coba menambahkan ya, tadi Bu Ifat sudah memberitahu bahwa salah satu triknya dengan memberikan PowerPoint yang menarik ya, tetapi
yang pernah saya lakukan juga itu adalah memberikan semacam ice breaking di tengah-tengah penyampaian materi gitu ya, seperti itu. Karena kan lumayan ya dengan 2 SKS mereka hampir 1 jam 40 menit gitu ya berinteraksi dengan kita. Kalau misalnya kita nggak punya teknik khusus itu juga pastinya akan membosankan. Kemudian juga selain memberikan ice breaking mungkin di tengah-tengah materi, kita aktifkan tanya jawab dengan mereka mungkin menjawab via chat ya, karena kalau misalnya biasanya kan kalau kita cuma slide PowerPoint itu nggak terlihat ya semua apa namanya semua mahasiswa. Nah, maka dari itu untuk mensiasati mana nih yang masih aktif itu biasanya berdiskusi secara interaktif melalui chat Zoom tersebut gitu, seperti itu. Jadi bisa mahasiswa pun yang mungkin terkendala sinyal itu kan selalu jadi ini ya, terkendala sinyal Bu, tidak bisa mengaktifkan. Tapi dengan cara Bu Anis tadi dengan melemparkan sebuah topik dan boleh jawab di chat room ya, bukan chat room, chat Zoom ya. Jadi bisa terlihat ya keaktifan dari teman-teman mahasiswa. Saya juga mulai memang sih perlu adaptasi ya gitu, waktu awal-awal kita pandemi itu kita masih berfokus pada, Zoom saja, tetapi, makin ke sini kita harus, tetap bisa mencari, inovasi yang gimana lagi nih supaya mereka juga tetap nyaman gitu dengan daring. Maka dari itu, setiap perkuliahan itu saya coba untuk menguploadkan materi H-1, H-1 di Google Classroom. Jadi mereka bisa mempelajari materinya terlebih dahulu, kemudian saya tautkan video yang terkait dengan materi pada hari itu, mereka bisa mempelajari ketika hari Sabtunya, ketika hari perkuliahannya, itu kita tinggal membahas diskusinya apa. Jadi waktunya tidak terbuang banyak untuk kita menyampaikan materi seperti itu. Ini kan lebih kurang hampir mau 4 semester ya kita untuk pembelajaran hampir 2 tahun pembelajaran daring ini. Nah tadi sempat dikatakan bahwa ya kita juga dapat kendala-kendala juga dari dosen di luar dari kendala-kendala dari mahasiswa sendiri. Nah kalau dari Bu Ifat sendiri kendala apa sih yang paling sering ditemui, terus bagaimana cara bisa ngambil solusinya untuk mengcover si masalah tersebut atau kendala tersebut, apa yang sudah dilakukan nih selama kemarin semester kemarin? Nah, contohnya dalam ini misalnya kita dalam pemberian tugas saja ya. Nah, pemberian tugas kita kan biasanya di pertemuan pertama itu sudah dikenalkan sama mahasiswa. Tugas individu apa, sebagai tugas praktek ya, tugas kelompoknya apa gitu. Nah, dalam menyampaikan tugas itu terkadang yaitu salah paham gitu. Ya, persepsi mereka itu, oh gini tugasnya gini. Jadi pas ketika dikumpulkan tugasnya, kita lihat, oh ternyata ada gitu ya yang tidak sesuai yang kita harapkan, ada gitu, tapi tidak semua gitu. Jadi gimana dari Mama Ifat sendiri, apakah ada cara lain gitu misalnya Nah, untuk mengubah komunikasi iya, jadi kita apa ya dari pas setiap pertemuan itu pas yang semester ini nih ya, kan yang awal-awal kita kan belum masih adaptasi ya. Nah, yang sekarang ini jadi kita gini, setiap tugas jadi kita memberikan lagi gambarannya. Nih seperti ini, skupnya apa saja yang akan diobservasi, bahkan saya memberikan batasan-batasan atau pedoman observasinya gitu, untuk apa saja sih yang akan mereka observasi. Nah itu. Nah mungkin dalam hal waktu juga itu menjadi kendala ya. Jadi kita kan maksudnya biasanya ditunjuk nama mahasiswa siapa gitu. Dia memberikan apa misalnya hasil observasinya. Biasanya kan kalau kita tatap muka ya, oh yo siapa yang bisa ini kan, kalau di Zoom itu kan kita tidak bisa melihat keseluruhan mahasiswa, bisa tidak terlihat gitu, kan hanya cuma paling 5 orang gitu. Awal-awal semester dulu memang
terasa sekali kendalanya ketika memang kita masih menggunakan hanya Google Classroom ya. Itu kita kesulitan memantau mana yang mahasiswa aktif, mana yang tidak. Tetapi makin ke sini saya juga mencoba makin mencari cara bagaimana semua perkuliahan ini bisa terekap dengan baik. Maka dari itu dengan adanya Google Classroom itu memang sangat membantu Google Classroom dan Zoom ini gitu. Jadi rekap absen, rekap nilai, rekap materi itu pun bisa dikumpulkan di sana. Jadi saya pun selalu membuat topik di Google Classroom misalnya pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama itu terdiri dari absen, kemudian juga materi perkuliahan dan tugas pada pertemuan tersebut seperti itu. Jadi itu sudah terekap dengan baik. Lebih bagus lagi kalau memang kita bisa menginsertkan video yang terkait memang pertemuan perkuliahan pada hari itu seperti itu. Jadi ya lama-kelamaan juga ada sisi positifnya juga ya. Maksudnya mahasiswa kita tuh jadi melek teknologi gitu. Mereka udah nggak asing lagi dengan yang namanya Zoom, breakout room, atau mungkin mengupload tugas-tugas mereka di Google Classroom seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat senja yang lagi nonton podcast kita nih di YouTube channel kita jadi lebih penasaran gitu gimana sih jadinya langsung aja bergabung ke Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi untuk bisa ketemu sama kita, kemudian bisa mendapatkan pembelajaran daring yang menyenangkan dengan materi-materi yang sangat aplikatif karena 80% itu praktik ya kalau untuk kuliah di kita. Iya, betul. Nah, sebelum kita pamit saya ingin ke Bu Ifat dan ke Bu Anis untuk mengajak sahabat-sahabat senja untuk bisa gabung dan bisa ketemu sama kita nih. Silahkan Bu Ifat. Pada semuanya teman-teman, bagi yang mau kuliah di melanjutkan kuliah di PG PAUD, jangan lupa kuliah di sini PG PAUD IKIP Siliwangi. Karena kita sebagai dosen akan selalu memberikan perkuliahan-perkuliahan yang menarik untuk mahasiswa yang terus melakukan inovasi dan kreativitas. Ya. Kita tunggu semuanya di Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu Iva, terima kasih Bu Anis sudah main-main ke podcastnya Bilik Senja. Nah, terima kasih juga buat sahabat-sahabat Senja. Jangan lupa YouTube-nya di komen, di like, dan juga di subscribe ya. Terima kasih, saya Syarina pamit undur diri. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.